Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Bunai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 3 subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar karakteristik hewan dan fungsinya, mengapresiasi karya seni mosaik. Hewan apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang ayam, bebek, lele, kucing, cicak, kelelawar, dan bunglon. Yang pertama adalah ayam. Ayam memiliki karakteristik. Yang pertama, ayam merupakan hewan darat yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya anak-anak. Jadi dua ya manfaatnya, ada telur dan dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Yang kedua, ayam jantan memiliki taji yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan pemangsanya. Jadi untuk pertahanan diri ya anak-anak. Yang ketiga yaitu ayam jantan akan mengembangkan bulu saat diserang pemangsanya. Hal tersebut dilakukan untuk menakuti pemangsanya anak-anak. Dan yang terakhir adalah ayam juga memiliki cakar yang berfungsi untuk mengais tanah saat mencari makan. Binatang yang kedua adalah bebek. Bebek memiliki karakteristik. Yang pertama, bebek merupakan hewan yang hidup di darat tetapi biasa untuk mencari makan di daerah perairan anak-anak. Hidupnya di darat, mencari makannya di perairan. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, bebek memiliki kaki berselaput yang berguna saat berenang dan berjalan di lumpur agar tidak terperosok. Yang ketiga, bebek memiliki paruh yang berbentuk sudu, berfungsi untuk menyaring makanan di lumpur. Keempat, bulu bebek memiliki lapisan minyak yang berfungsi agar tubuhnya tidak basah ketika berenang di air. Kita masuk hewan ketiga yaitu ikan lele. Ikan lele memiliki karakteristik. Yang pertama, ikan lele merupakan hewan yang hidup di air tetapi juga dapat hidup di air yang berlumpur. Jadi air biasa dan air berlumpur. Yang kedua, ikan lele memiliki misai di bibir atas dan bawah, berfungsi untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di lumpur. Yang ketiga, ikan lele memiliki labirin untuk menyimpan oksigen dan membantu bernafas saat berada di lumpur. Yang keempat, tubuh ikan lele itu licin anak-anak, berguna untuk memudahkan bergerak saat berada di lumpur. Dan yang terakhir, ikan lele memiliki patil untuk berlindung diri dari pemangsanya. Kita ke hewan selanjutnya yaitu kucing. Kucing memiliki karakteristik anak-anak. Yang pertama, kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, kucing memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Ketiga, kucing dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh, sehingga dapat mendarat dengan keempat kakinya. Perilaku ini didukung oleh alat keseimbangan yang ada di bagian dalam telinganya. Keempat, kaki kucing memiliki lapisan empuk
dan tebal yang berguna untuk menyembunyikan kukunya. Dan terakhir, pada saat berjalan, kukunya ditarik masuk agar tidak bersuara. Tujuannya agar mangsanya tidak mendengar ketika kucing itu mendekati anak-anak. Kita ke hewan selanjutnya, yaitu cicak. Cicak memiliki karakteristik anak-anak. Yang pertama, cicak mempunyai rambut-rambut halus pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Yang selanjutnya, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Jadi cicak itu menggunakan lidahnya itu yang panjang untuk menangkap makanannya. Yang ketiga, cicak mempunyai ukuran rata-rata 7-10 cm. Keempat, cicak dapat melepaskan ekornya untuk mengelabui pemangsanya. Sistem pertahanan diri ini disebut dengan autotomi ya anak-anak. Yang kelima, terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon, cicak gula, cicak batu, dan cicak terbang. Keenam, cicak batu memiliki ukuran yang lebih besar daripada jenis cicak lain. Ini adalah contoh cicak rumah ya anak-anak. Kemudian ini adalah cicak pohon, cicak gula, cicak batu, dan cicak terbang. Selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki karakteristik. Yang pertama, kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti atap rumah ataupun gua. Yang kedua, kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Kelelawar memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Dia mampu mendeteksi benda yang berada di sekitarnya. Yang keempat, kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Jadi dia malam hari kegiatan, kemudian siangnya tidur. Yang kelima, ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon memiliki karakteristik. 1. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika dia berada di atas daun yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Ketika dia berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuhnya juga akan mengikuti, warna kulitnya akan berubah menjadi coklat. Seperti itu anak-anak. Yang kedua yaitu bunglon itu mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Perlindungan ini dinamakan mimikri. Dan yang selanjutnya adalah bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Digunakan juga untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya kita akan belajar apresiasi karya seni. Apresiasi karya seni adalah suatu proses pemahaman dan penghargaan terhadap suatu karya seni yang diamati. Apresiasi dilakukan dengan cara mengamati, menghayati, memahami, menanggapi, menilai, dan melakukan implementasi. Misalnya, ada gambar ini ya anak-anak, ini termasuk karya mosaik. Kemudian diapresiasi, karya mosaikmu ini bagus dan indah. Menurut saya, mosaik ini akan lebih indah dan menarik jika ditambahkan potongan-potongan kertas origami yang penuh warna. Jadi mosaik ini dengan kata yang baik dan dengan kata-kata yang membangun anak-anak. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Dan jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.